Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita akan membahas wisata alam goa dan gunung. Nah, yang langsung saja ke intinya. Yang pertama adalah kita bahas dulu goa. Goa itu apa sih? Jadi goa menurut Gillespie tahun 1991 adalah pelarutan secara lokal yang menyebabkan terbentuknya ruangan-ruangan dan lorong-lorong bawah tanah. Proses pelarutan sampai terbentuknya suatu gua di kawasan Kars memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, gua Kars telah dikembangkan sebagai objek wisata alam yang didasarkan pada nilai estetika, budaya, dan mistik seperti wisata massal, petualangan, dan penelusuran goa. Namun sangat disayangkan, terkadang banyak orang yang tidak tahu ya goa itu seperti apa sih wisata goa itu. Nah, sekarang Bu Oce mau ajak kita jalan-jalan ke kota 1001 goa. Jadi kabupaten disebut dengan 1001 kabupaten 1001 goa adalah Kabupaten Pacitan. Nah, kenapa sih kok harus disebut dengan 1001 goa? Karena Pacitan adalah satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang memiliki contoh atau wisata alam goa yang banyak sekali. Langsung saja kita masuk ke beberapa goa yang terkenal di Kabupaten Pacitan. Yang pertama adalah Goa Gong. Goa unik dengan batuan yang mengeluarkan suara gamelan gong. Nah, ini goanya, ada gambarnya di situ. Daftar pertama tentu saja ditempati oleh Goa Gong yang namanya sudah tersohor hingga mancanegara. Goa ini terletak di Desa Bomo, Kecamatan Punung atau berjarak sekitar 30 km ke arah barat daya dari alun-alun Kota Pacitan. Nah, itu namanya Goa Gong ya. Kenapa disebut Goa Gong? Karena memang dia mengeluarkan suara seperti gamelan gong. Yang kedua adalah Goa Tabuhan. Batuannya bisa dijadikan alat musik. Itu bisa dibaca beralih ke Duku Tabuhan, Desa Wareng, Kecamatan Punung. Ada Goa Tabuhan yang juga dibuka untuk tujuan wisata komersil. Nah, goanya seperti itu, cantik sekali. Lalu yang ketiga adalah Goa Dawung. Goa yang baru dibuka untuk wisata. Dulu traveler yang datang ke Pacitan hanya mengenal Goa Gong. Nah, ya seperti di Kabupaten Malang ya. Kalau Kabupaten Malang dulu orang hanya tahu pantai Balikambang. Sekarang sudah merantau ke pantai yang mana-mana. Nah, di Pacitan juga sama. Dulu hanya yang terkenal Goa Gong. Sekarang ada Goa Dawung juga. Bisa dibaca deskripsinya. Lalu yang keempat adalah Goa Kalak. Keindahan berbalut misteri. Nah, di situ juga bisa dibaca langsung ya. Lalu ada juga Goa Putri yang terlupakan. Sempat populer di era 90-an. Goa Putri ini kita akan terlupakan. Nah, sekarang sudah nggak terlupakan lagi ya. Itu Goa Putri. Next adalah Goa Sukomono Dadapan. Goa baru di Pacitan. Goanya sangat indah. Yang kalau malam warna-warni ada lampunya gitu. Lalu yang selanjutnya adalah Goa Semedi, berpotensi jadi destinasi wisata komersil. Oke. Oke, langsung menuju ke nomor 8 yaitu Goa Peden. Goa Peden yang punya batu pocong. Jadi letaknya ada di Dusun Seso, Desa Pringkuku, Pacitan, di daerah terpencil. Di goa ini terdapat batu stalagmit atau batu yang berbentuk pocong, makanya kenapa disebut dengan Goa Pocong. Nah, lalu yang ke-9 adalah Lueng Plente, goa vertikal yang menantang. Nah, jadi goa vertikal atau goa yang menjurus ke arah bawah ya, ke arah bawah. Untuk masuknya kita harus naik tangga, itu namanya lueng. Nah, kalau di Pacitan ada yang namanya Lueng Plente, itu nama goanya. Lueng Plente sesuai dengan namanya berbentuk vertikal. Nah, selain Lueng Plente ada lagi nih lueng yang lebih besar dan lebih dalam, yaitu Lueng Ombo. Inilah gua vertikal terdalam dan terbesar yang ada di Pulau Jawa, ya. Jadi Lueng Ombo itu ditemukan di Kabupaten Pacitan dan ini menjadi salah satu incaran para petualang karena Lueng Ombo, luengnya yang terdalam dan terbesar di Pulau Jawa itu tadi. Terus letaknya ada di Desa Kalak, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitan. Oke, next kita ke Lueng Jaran, cocok untuk dijadikan objek wisata minat khusus. Nah, Lueng Jaran, kalau kalian pernah nonton My Trip My Adventure edisi Pacitan, jadi acara televisi nasional tersebut itu sudah pernah menuju ke Lueng Jaran, Goa Lueng Jaran Pacitan. Ketika kita masuk ke Goa Lueng Jaran Pacitan, sebelumnya kita harus
tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke sana. Jadi harus punya skill khusus, fisiknya harus kuat, harus punya perizinan dan lain-lain. Nah, ketika masuk itu nanti ada lorong ya, lorong yang mengarah ke bawah. Dan itu bagus sekali memang untuk spot foto, dan itu sangat menantang ketika kita mau masuk. Ada juga langsung song terus, situs prasejarah juga ada di gua ini. Lokasinya berada di pinggir jalan, jadi sehingga wisatawan itu mudah untuk ke sana. Lalu yang ke-13 ada Gua Somoporo, cantik dan eksotis. Nah, kalau umumnya gua-gua di Pacitan itu ada di Gunung Sewu. Kalau ini ada di bagian baratnya Gunung Sewu, jadi eksotis sekali. Nah, gua ini cantik sekali kalau malam, makanya dia kenapa agak ramai, karena dia satu-satunya goa yang ada di baratnya Gunung Sewu. Nah, oke. Jadi itulah beberapa gua-gua terkenal yang ada di Kabupaten Pacitan. Belum gua-gua tersembunyi ya, gua-gua tersembunyi mungkin masih banyak sekali di Kabupaten Pacitan. Nah, jadi balik lagi, kenapa sih Kabupaten Pacitan harus dijadikan contoh sebagai wisata alam goa? Karena Kabupaten Pacitan itu hampir sudah punya julukan juga, yaitu kabupaten dengan 1001 goa. Nah, kenapa 1001 goa? Itu kan contohnya saja sudah banyak sekali goanya, ada sekitar 15 goa yang terdapat di Kota Pacitan dan yang sudah terekspos oleh wisatawan. Itu belum goa-goa yang lain yang belum ditemukan. Oke, dari Bu Oce itu saja. Mungkin ada kurang jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.